Lebih tegar dari anak. Gimana sih penjelaskan? Ya, kan dia baik dong, suami yang mau nemenin. Tadi aku udah bilang kamu nggak usah, aku kan ada kuasa hukum yang nemenin. Dia bilang enggak, aku harus nemenin gitu. Kan saya suami siaka. Tahu beberapa tahun ini kan ada permasalahan aku dengan partner ya gitu, dan alhamdulillah banget bulan lalu keputusan di Pengadilan Negeri Purwokerto bahwa kita terbukti tidak one prestasi, jadi kita alhamdulillah menang di Pengadilan Negeri Purwokerto. Lalu saya juga lalu yang saya lihat ternyata beliau juga melaporkan saya di Polda, dilaporkan saya di Polda, dan alhamdulillah lagi keputusannya sudah jelas bahwa dihentikan lidiknya dikarenakan bukan peristiwa pidana tapi perdata, jadi tidak diteruskan laporannya beliau. Nah, dikarenakan selama 1 tahun 2 tahun ini lumayan energi saya terkuras, pikiran saya dan juga keluarga, jadi saya ingin memulihkan nama baik juga, karena kan walaupun banyak yang support tapi pasti ada juga beberapa pihak yang merasa oh pasti begini nih, walaupun alhamdulillah di pengadilan sudah terbukti, tapi saya ya sudah berbicara sama suami dan keluarga juga kuasa hukum kita untuk melaporkan balik beliau untuk pencemaran nama baik dan lainnya gitu, karena memang kan saya selama ini nggak pernah bicara gitu, saya respon sekalipun itu saat-saat awal, habis itu saya maunya juga ini nggak sampai sejauh ini gitu, tapi karena beliau juga beberapa kali, saya kan juga punya kerjaan lain, saya juga punya banyak hal yang harus saya lakukan, jadi saya bersepakat dengan kuasa hukum dan keluarga untuk melaporkan balik, dan ini adalah BAP tambahan dan juga ada beberapa laporan lain ya terkait dengan media sosial, jadi sekalian hari ini kita datang. Iya, enggak, sebenarnya kesini itu kan buat tambahan BAP kasus yang lama itu, sekalian juga kita minta petunjuk. Sama alhamdulillah, terima kasih buat semua penyidik yang ada di Cybercrime, luar biasa membantu banget, karena bagi kita kalau misalnya ngata-ngatain kita berdua yang kita sudah biasa, tapi kalau ini udah ke ranahnya anak-anak, apalagi anak saya perempuan kan, ini sudah di luar batas, jadi kita meminta petunjuk baiknya bagaimana, karena saya juga bukan tipe orang yang sedikit-sedikit lapor kan, enggak, kebetulan ini ada laporan lain, sekalian tadi minta petunjuk ke kasus yang kasih petunjuknya, laporin atau gimana? Nah, itu masih kita kaji. Yang jelas sekarang saya yang laporan ini adalah laporan kasus yang lama, karena ini juga saya nggak akan ngelapor kalau nggak dilaporin duluan, tapi alhamdulillahnya laporan beliau tidak terbukti, dan alhamdulillah juga di pengadilan negeri alhamdulillah kita tidak terbukti juga, tapi kita tidak tahu beliau akan banding atau enggak, tapi bagi saya di stage awal aja udah terlihat bahwa nggak terbukti apa yang dituduhkan. Itu saya untuk yang Loli sendiri gimana tanggapannya, Bunda? Ya, tadi saya juga tanya-tanya sama kita konsultasi sama pihak penyidik juga, karena kan juga saya nggak mau apa-apa sedikit, karena bagi saya dari 10 tahun kita bersama di medsos sudah banyak banget macam-macam, saya nggak pernah laporin kan gitu, karena bagi saya udahlah gitu. Tapi kalau udah ranahnya ke anak-anak dan udah parah ya, kalau cuma dikatain jelek apa udah amat gitu, tapi kalau ngatainnya udah di hal-hal yang menurut saya mengerikan, itu kan kita orang tua nggak ada yang senang kalau anaknya dibegitukan. Jadi tadi kita juga minta petunjuk baiknya seperti apa gitu, tapi lebih ke laporan kita penambah BAP kita yang untuk kasus yang berarti tidak ada kata maaf Bunda yang terkait Loli, Bunda ya? Nggak tahu, nanti kita lihat Masa depan anak, lain, karena kan kalau tiba-tiba anak kita misalnya mau menikah, nanti dikabarin buruk-buruk, nanti dia jadi stres atau apa, atau nanti anak kita yang kecil atau anak kita yang main, anak kan ada 4 gitu, nanti takutnya kalau
pihak lainnya nggak terima atau percaya atau apa kan itu nggak baik kan gitu. Jadi kita meminta petunjuk baiknya gimana supaya ke depan nggak berani sejauh ini lagi. Nggak akan, kemarin kita bisa buktikan kan sudah dirilis di Instagramnya Bunda. Tapi tantenya sudah meminta maaf katanya. Artinya bahwa kita bisa merilis bahwa hal-hal seperti itu di Indonesia, saya setuju bahwa pergunakanlah sosial media dengan tujuan yang baik dan dengan cara yang baik. Karena apapun juga pasti hal seperti itu akan terungkap. Karena kita bisa mengungkapkan, makanya dengan data yang kita punya pun, makanya kita berdiskusi, mohon petunjuk dari sini, arahan bagaimana terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ini bukan khusus buat itu loh ya. Kita benar-benar pas banget memang momennya gitu. Momennya. Pas kita dimintain BAP tambahan buat kasus yang lama, akhirnya pas kejadian ini kan kemarin, jadi kita sekalian minta petunjuknya. Dan kalau kita rasa udah kelewatan banget, makanya kita ya tadi diwanti-wanti sama kuasa hukum kita bahwa kita akan melihat gimana niat baik. Perkembangannya. Ya. Tapi saya lebih fokus ke permasalahan yang saya laporkan ke. Bun, respon Loli seperti apa, Bun? Gimana kondisi Bu dapat perlakuan seperti itu? Ya kalau cuma dulu dikatain oplas, dikatain apa, dia masih tegar. Tapi begitu udah dikatainnya hal-hal yang berbau terlalu jauh, dia masih terganggu. Dia pasti merasa udah kok kayak gini sih. Apalagi kan sekarang dia merasa dia lagi deket juga sama orang, takutnya begini kan banyak berkepikiran begitu. Kalau dibiarkan takutnya tambah makin parah soalnya gitu. Bahasanya kan kita jadi orang tua juga nggak terima dong lihat anak begituin kan. Berarti awalnya Loli mengadu ke Bunda Mama Sarang atau bagaimana sih Pak? Awalnya tuh yang ngadu ke saya fans yang ngaduin, terus akhirnya si Loli, akhirnya aku juga belum tahu karena aku tuh orang yang jarang banget baca komen, baca apa, aku cuma jualan gitu atau posting bisnis ya kan, jarang bacain yang gitu-gitu atau ngeliatin yang begitu-gitu lah gitu, karena aku juga yang pegang medsosku kan ada Vindika juga gitu, jadi kadang dia yang ngasih tahu, akhirnya Loli juga ngasih tahu, Bun ini kok gini ya, gini-gini, padahal dia biasanya orang paling kuat kalau dikatain dulu apa-apa, tapi begitu udah yang berbau hal-hal yang seperti ini dia sedih lah pasti gitu. Bun, soal rumah gimana Bun? Aduh. Wis ya, Menemani Bunda sendiri seperti apa ini kan karena kan Bunda kan agak lemah atau seperti apa, mungkin menenangkan lebih tegar dari anak. Gimana sih penjelasan? Ya, kan dia baik dong, apa suami yang mau nemenin. Tadi aku udah bilang kamu nggak usah, kan ada kuasa hukum yang nemenin. Dia bilang enggak, aku harus nemenin gitu. Kan saya suami siaka. Bunda sedikit belum. Alasannya beli mobil pindah atau Itu produksi dalam negeri dan wajib untuk didukung. Bunda sedikit belum ada Intinya aku mau tahu aja, ini adalah bukan laporan dari yang gara-gara medsosnya Loli loh ya. Ini hanya itu tambahan saya berdiskusi gitu. Tapi ini adalah penambahan BAP dari kasus yang lama, karena kalau saya nggak laporin kan juga ini kan menyangkut nama baik, jadi saya melapor balik gitu. kasus yang lama ini udah laporan kan tadi kata Bunda kan? Sudah kita buat kan tanggal akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu kita, masih proses jadi gini, begitu dia melaporkan kita pidana, kita langsung lapor balik gitu. Dan alhamdulillah laporannya dia juga tidak terbukti ke kita, dan yang di PN sudah dihentikan, dan di PN juga alhamdulillah kita terbukti tidak uang prestasi. Proses selanjutnya akan seperti apa, Bunda? Udah ya, ini kan BAP ikutnya, kedua. kalau beliau banding lagi, saya akan ikut lagi. Yang penting saya senangnya di awal udah sesuai, maksudnya emang ini fakta yang terjadi gitu loh. Tapi kenapa saya laporkan balik lah, karena memang menurut saya sudah terlalu berlarut-larut ya, tidak ada penyelesaian yang baik juga. Jadi memang mungkin untuk memulihkan nama baik juga dari tiap keluarga dan juga rekan-rekan partner saya yang lain menyarankan untuk melaporkan balik supaya juga ini kan nama baik kita gitu. Tapi lega nggak sih? Lega banget, makasih ya buat hukumku semua. Karena selama di Purwokerto saya kan nggak bisa datang sidang. Kebetulan lagi COVID kan, jadi sidangnya selalu pas COVID-nya lagi awal-awal di Indonesia lagi tinggi-tingginya. Jadi nggak bisa datang sidang, jadi diwakilkan oleh beliau-beliau. Terus saya juga deg-degan sih kalau nggak bisa datang, karena kan itu daerahnya yang bersangkutan kan. Karena saya nggak bisa datang, kalau beliau kan bisa kapan aja datang. Tapi alhamdulillah ya, insya Allah kalau kita benar sampai manapun akan benar. Oke, cukup teman-teman ya.